Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman pecinta walet yang berada di seluruh tanah air. Hari ini tepatnya di bulan suci Ramadan, kami dari tim Walet Starcom 75 baru saja merampungkan satu pekerjaan pemasangan audio di RBW yang berukuran 8x16 3 lantai. Jadi RBW ini kita kerja selama 1 minggu karena kita menghemat tenaga karena anggota semua berpuasa, jadi kita kerja malam. Jadi RBW ini kita kerja selama 1 minggu. Oke teman-teman, hari ini juga RBW ini sudah rampung, jadi saya akan perlihatkan tata ruang yang berada di RBW berukuran 8x16 seperti apa. Kalau dari tampak depannya LNB-nya berukuran 40x80. Kemudian di LNB saya memakai Audax 6000 1 unit sama Audax 61 2 unit. Kemudian heksagonal yang 4 penjuru 1 unit. Oke, seperti apa tata ruang yang ada di dalam? Kita masuk. Oke, kita sekarang berada di ruang audio. Ini tampak belakangnya. Kemudian ruang audionya full dicor. Ruang audionya dicor. Jadi di RBW ini teman-teman pecinta walet, kita memakai ampli LAD 3131 TM, kemudian aki 50 ampere, kemudian filter kontrol. Di RBW ini teman-teman pecinta walet saya memakai teknik 2 suara. Jadi saya memakai ampli LAD 3131 TM karena ampli ini sangat mantap sekali karena dia ada settingan treble sama middle, kemudian dilengkapi ampli, kipas pendingin sama pengecasan langsung ke aki. Oke, seperti apa tampak dalamnya kita lihat teman-teman pecinta walet. Di RBW ini kemarin kita bagi 2 ruangan. Kemudian penyekatannya saya memakai karpet bulu, karpet warna merah. Coba kita lihat ruang voidnya seperti apa. Oke, ini ruang voidnya teman-teman pecinta walet. Ruang voidnya berukuran 4 meter kali 8 meter, los ke bawah. Jadi yang punya RBW mengejar manuver burung lebih leluasa di ruang void, sehingga yang punya RBW bikin LNB voidnya berukuran 4 kali 8 meter. Oke, ini memakai karpet bulu berwarna merah, itu lubang larnya. Lubang larnya di lantai 3 itu saya buka kemarin 80 kali 90. Kemudian yang di lantai 2 itu 90 kali 90, lantai 1 itu saya buka 1,5 meter los ke bawah. Kemudian teman-teman pecinta walet, di voidnya ini kemarin itu perencanaannya di ruang sebelah sana dipasang sirip. Kemudian voidnya hanya berukuran 4 meter kali 4 meter, tapi ada perubahan perancangan sehingga yang punya RBW dibiarkan polos los ke bawah, sehingga lebar void 4 meter kali 8 meter, sehingga ini sudah jadi, sudah kadung dibikin slop gantungnya, sehingga saya tidak bongkar. Saya rasa tidak berpengaruh karena saya memakai tarik di lar, saya arahkan langsung ke atas. Kemudian yang di lantai 3 teman-teman pecinta walet itu coba bisa diperhatikan, itu yang paling ujung Audax 61 itu saya tembakan langsung ke LNB, saya arahkan langsung ke LNB itu yang di lantai 3, sehingga apabila burung bermanuver dari lubang LNB, kemudian dia mengejar
tarik yang ada di lantai 3 itu secara otomatis kesedot lagi ke lantai 2 karena lantai 1 sama lantai 2 itu saya arahkan ke depan, saya condongkan ke atas dia. Oke, ini jadi burung tidak berpengaruh dengan slop gantung. Nah itu. Ini slop gantung kemarin karena di kotak sebelah ini perencanaannya dibikin papan sirip. Cuman yang punya RBW desainnya dirubah sehingga dibiarkan polos berukuran 4 meter kali 8. Oke, itu lubang lar lantai 3, lantai 2, lantai 1. Kemudian lantai 1 tarik lar saya memakai Audax 61 2 unit. Kemudian tweeter magnet Audax 1000 1 unit. Kemudian pembagian ruangan saya hanya membagi 2 ruangan, saya bikin sekat lagi. Sekat. Nah, ini saya bikin sekat full. Kemudian burung bermanuver di paling ujung. Kemudian tarik ke dalam saya memakai Audax 61 1 unit. Saya turunkan dari sirip sekitar 60 agar supaya suara yang ditarik dalam tidak menutupi suara inap yang disirip. Kemudian formasi Twitter saya memakai formasi 3-2-3 saling berhadapan per kotaknya. Ini 1, 2, 3, kemudian yang tengah 2, 1, 2, kemudian dibalas lagi 3. Oke, kemudian kolam keliling. Setiap sudut ada kolam. Ini teman-teman pecinta walet ada kolam. Karena di dalam RBW ini lebar 8. Jadi kemudian lantainya dicor ini. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2 seperti apa tata ruang kita bikin di lantai 2. Oke, teman-teman pecinta walet, kita berada di lantai 2. Perlu juga teman-teman pecinta walet ketahui jarak ketinggian antara lantai 1 sama lantai 2 itu berbeda. Karena lantai 1 itu jarak sirip sama lantai sekitar 3 meter, kemudian lantai 2 sekitar 2 meter lebih. Nah, itu jarak sirip. Kemudian lubang LNB itu di lantai 2 saya buka 90 kali 90. Kemudian formasi Twitter inap sama seperti lantai 1. Kemudian pembagian tetap kita bagi 2 ruangan. Tarik dalam saya memakai Audax 61 sama seperti lantai 1. Oke, kita lihat di Twitter yang saya pakai di lubang lar di lantai 2. Saya hanya memakai Audax 61. Kemudian sebelah kiri, sebelah kanan Audax 61 1 unit. Yang sebelah sini beda suaranya, sebelah sini juga beda suaranya. Kemudian saya hanya memakai Twitter magnet. Saya memakai Twitter magnet hanya lantai 1 karena saya fokus burung ketika bermanuver dari lubang LNB dia bisa kesedot ke lantai 1. Sehingga saya hanya memakai Twitter magnet di lantai 1 Audax 1000. Kemudian di lubang LNB saya memakai Twitter magnet Audax 6000 sama Twitter Audax 61. Nah, ini voidnya teman-teman pecinta walet, los ke bawah. Ya. Insya Allah RBW ini kemungkinan besar 1-2 hari di on kan karena hari ini kita tahap-tahap pembersihan sekalian dirampungkan pekerjaan yang belum selesai. Alhamdulillah sudah rampung semua. Kemudian di RBW ini teman-teman pecinta walet lantai 1 itu dibikin kolam sudutnya. Kemudian lantai 2 sama sekali tidak ada kolam, tidak ada media air. Hanya dipasang media air di lantai 3. Di lantai 3 itu dipakai kalau kita bilang di sini teman-teman pecinta walet loyang. Karena di lantai 3 itu beda suhunya sama di lantai 1 sama lantai 2. Nah, seperti ini tata ruang yang berada di lantai 2. Nah, ini. Oke, kita naik lagi ke lantai 3 seperti apa tata ruang di lantai 3.
ini teman-teman, tata ruang yang berada di lantai 3. Jering, los dulu kabelnya. Di lantai 3 lubang larnya kita bikin kemarin 80 kali 80, 80 kali 90. Los dulu kabelnya. Nah ini di lantai 3. Kemudian formasi Twitter nginap sama seperti lantai 1, lantai 2. 3, 2, 3 saling berhadapan. Ini kita bagi 2 ruangan. Nah kemudian teman-teman pecinta walet, jarak antara lantai sama sirip lantai 1, lantai 2, lantai 3 berbeda lagi. Lantai 3 hanya sekitar 1,5 meter, agak rendah sekali. Sehingga kalau saya berdiri, itu kalau saya berdiri tegak, kepala saya bisa nyangkut di papan sirip. Jadi beda. Jadi RBW ini setiap lantai beda ketinggian sirip sama lantai berbeda. Lantai 1 2 meter, hampir 3 meter, lantai 2 2,5 meter, sementara lantai 3 tidak sampai 2 meter. Oke, di lantai 3 kita memakai media air, memakai loyang. Jadi setiap sudut kita pasang loyang agar supaya ada kelembaban. Karena suhu di lantai 1, lantai 2, lantai 3 berbeda. Di lantai 3 kelembabannya agak berkurang sehingga kita menambahkan media air. Nah ini setiap sudut ada media air. Nah itu setiap sudut kita tambahkan media air. Oke, kita lihat dekat seperti apa lubang lar. Nah ini yang saya jelaskan tadi. Di lubang lar lantai 3 saya memakai Audax 611 unit. Kemudian yang paling atas ini saya arahkan langsung, saya tembakkan langsung ke LNB. Coba teman-teman pecinta walet perhatikan, ini lubang tarik lar Audax 61 saya arahkan langsung ke lubang LNB karena jarak LNB sama lubang lar sekitar 4 meter lebih jaraknya, agak jauh. Ini saya tutup kemarin sekitar 2 meter dari tembok, saya tutup sehingga saya buka lubang larnya sebelah sini, saya tutup lagi dari sebelah sana 1 meter sehingga saya buka 80 kali 90. Jadi ini saya arahkan langsung ke lubang LNB sehingga burung ketika bermanuver masuk ke lubang LNB dia ketarik sama Twitter tarik yang saya arahkan langsung ke lubang LNB. Sehingga burung bisa kesedot sama Twitter tarik yang ada di lantai 2. Coba teman-teman perhatikan. Nah, itu Twitter tarik yang ada di lantai 2. Saya arahkan langsung. Yang di lantai 2 saya arahkan langsung ke tembok. Tapi saya miringkan dia sekitar berapa derajat itu. Dia menembak langsung ke atas. Jadi ketika burung bermanuver dari LNB mengikuti tarik yang ada di lar, itu bisa kesedot sama tarik lar yang ada di lantai 2 sama lantai 1 paling bawah. Nah itu lantai 1 saya memakai Twitter magnet Audax 1000. Lantai 2, lantai 3 saya memakai Twitter tarik rata-rata Audax 61. Oke, seperti ini posisi void. Kemudian kemarin lubang LNB ada dua. Satu arahnya ke sebelah selatan sama ke sebelah barat. Yang sebelah barat saya tutup sehingga saya buka yang arah ke sebelah selatan. Saya fokus di satu LNB. Oke. Nah, seperti ini tampak dalam ruang produksi di RBW yang berukuran 8 kali 16 3 lantai. Insya Allah RBW ini kemungkinan besar besok pagi di-on-kan. Jadi hari ini saya selesai rampungkan pekerjaan karena ini di bulan suci Ramadan kemungkinan kita hanya menerima satu RBW yang berukuran 8 kali 16 karena anggota tidak mampu kerja di bulan suci karena sebenarnya bangunan ini 816 biasanya kita kerja itu paling lambat 3 atau 4 hari selesai. Tapi ini 1 minggu karena rata-rata anggota berpuasa jadi
tidak sempat menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari. Jadi mungkin di bulan suci ini satu RBW ini saja kita menerima job. Kemungkinan habis lebaran 1 minggu baru kita ada pekerjaan lagi di RBW yang berukuran 4 kali 12 3 lantai. Masih terletak di desa yang sama, Desa Sidoan, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Motong. Oke teman-teman pecinta walet, saya rasa sudah cukup video pendek dari kami mengenai tata ruang yang di RBW yang berukuran 8 kali 16 3 lantai. Oke, jangan lupa dibantu channel kami dengan cara di like, di share, sama di subscribe agar kami selalu bersemangat berbagi ilmu tentang walet, terutama teman-teman pecinta walet pemula yang masih galau membuat tata ruang di bangunan besarnya seperti ini, seperti apa bikin tata ruang. Kalau bisa dibikinlah seperti ini, tidak usah terlalu banyak penyekatan di dalam RBW. Kita bikin yang simpel-simpel saja agar supaya burung mudah beradaptasi di dalam ruang produksi. Kalau terlalu banyak penyekatan, itu burung sangat sulit beradaptasi di dalam ruang produksi karena semakin banyak penyekatan, kemungkinan besar semakin banyak juga tertarik yang berada di dalam ruang produksi. Tapi kalau hanya pembagian 2 ruangan, itu tertarik yang berada di ruang produksi hanya 1, tarik dalam pojok Audax 61, sehingga dominasi suara inap yang berada di ruang produksi tidak terganggu dengan suara tarik yang ada di dalam. Jadi di dalam ruang produksi teman-teman pecinta walet kalau bisa dominasinya suara inap. Karena kita di dalam ruang produksi untuk menginapkan walet. Jadi kita fokus di suara inap. Jadi cukup di dalam ruang produksi, jangan terlalu banyak tertarik. Oke teman-teman pecinta walet, saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman pecinta walet pemula yang berada di seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.